Tak berhenti di postingan, baliho Kaisang buat si Novel, Anies, dan AHY langsung tak berkutik. Putra bungsu Jokowi, Kaisang Pangarep menjadi buah bibir setelah menyatakan siap untuk maju menjadi RI 1. Terbaru, ia kini mengunggah baliho foto dirinya yang sudah tersebar di mana-mana. Foto baliho bergambar Kaisang Pangarep itu dibagikan di akun Instagramnya. Hingga berita ini dipublikasikan, Kaisang sudah mengunggah baliho bergambar dirinya di 5 tempat. Dalam baliho itu, Kaisang nampak mengenakan kemeja berwarna putih. Adik wali kota Solo, Gibran Rakabuming Raka ini juga mengenakan sayap berwarna putih. Baliho itu sendiri berlatar belakang langit senja berwarna merah. Langit itu juga dilengkapi burung-burung yang berterbangan. Kaisang yang bersayap tampak duduk sambil memegang sebuah kue. Ternyata, baliho-baliho tersebut sebagai bentuk promosi usaha kuliner terbarunya. Tulis Kaisang di caption Instagramnya seperti dikutip dari suara.com, baliho di mana-mana untuk PT Roti Indonesia 1 alias RI 1 alias @letstoast.id. Kaisang sudah menjelaskan melalui caption itu jika RI 1 adalah roti Indonesia. Penjelasan ini seolah menjawab rasa penasaran publik yang sebelumnya bertanya-tanya, hingga mengaitkan RI 1 sebagai tanda Kaisang akan terjun ke dunia politik. Kendati demikian, baliho-baliho yang dipasang Kaisang dipastikan editan. Pasalnya, sejumlah lokasi baliho terlihat mengada-ngada dan tidak mungkin terjadi. Contohnya adalah salah satu baliho Kaisang yang dipasang di Bikini Bottom atau di dunia SpongeBob. Tentunya hal itu hanyalah editan. Lalu, baliho lainnya dipasang di Stadion Camp Nou, Barcelona. Baliho berbentuk digital itu tampak diedit dengan mentereng di markas klub sepak bola raksasa Spanyol tersebut. Sebelumnya, Kaisang Pangarep kembali bikin publik geger lantaran unggahannya di media sosial. Dalam salah satu unggahan terbaru Kaisang di akun Instagram pribadinya, @kaisangp, ia memamerkan foto dengan latar belakang berwarna putih dan tulisan "Saya siap untuk RI 1". Terlihat pula gambar bendera Republik Indonesia di foto tersebut. Sementara itu, reaksi warganet beragam, ada yang mendukung, ada pula yang menanggapinya dengan bercanda, dan ada pula yang menyentil mantan kekasih Felicia Tisu tersebut. Canda salah satu warganet, "Saya siap untuk pendamping RI 1, hahaha." Yang lain juga ikut memberikan komentar, "Ngeri, hahaha, gaskan mas." Warganet yang lain juga ikut menimpali, melengsarkan bapak sendiri. Yang lain juga mengomentari, "Syarat RI 1 kudu duwe bojo sek mas." Meski begitu, belum diketahui maksud dibalik Kaisang Pangarep mengunggah tulisan itu. Tapi kalau menurut saya, hal ini merupakan sindiran terhadap Novel Bamukmin, AHY, dan juga Anies Baswedan yang sedang ngebet banget pengen maju sebagai capres. Walaupun disebut masih jauh, akan selalu menarik untuk membicarakan soal Pilpres 2024 tentunya, terutama soal elektabilitas para capres. Menariknya, itu adalah ketika menyandingkan para capres itu dengan rekam jejak ataupun perkembangan perilaku, sikap, dan kinerja mereka. Yang pertama kita bahas adalah soal Anies dan AHY. Anies kita kenal sebagai pejabat publik yang hobi kelebihan bayar. Banyak kejanggalan dalam soal anggaran. Belum lagi soal buang-buang duit rakyat lewat ajang Formula E yang gak jelas juntrungannya. Anies juga tidak suka belusukan. Sesuai dengan rekam jejaknya pada 2013, Anies pernah mengkritik kegiatan belusukan Jokowi yang waktu itu masih jadi gubernur DKI Jakarta, yang dia sebut sebagai pencitraan. Ternyata Anies konsisten, dia tidak suka menjenguk rakyatnya. Padahal pada masa pandemi ini, rakyat sangat membutuhkan perhatian Anies sebagai gubernur. Tapi Anies malah lebih suka berkunjung ke kuburan dan kebun binatang. Belum lagi para pendukung Anies yang juga merupakan pendukung politik identitas, termasuk FPI yang dikenal sebagai yang radikal. Nah, kalau AHY didukung oleh bapaknya eks-koruptor, eks-pemakai narkoba dan penghina lambang negara. AHY tidak punya pengalaman sebagai pejabat publik. Terus bagaimana bisa jadi wakil presiden? Ya bisa aja kalau nasibnya baik, didukung beberapa partai dan mendapatkan suara mayoritas dari rakyat. Semua kemungkinan bisa saja terjadi kan? Jika saat ini AHY memegang jabatan presiden, maka Indonesia akan lockdown. Negara bisa bangkrut atau terjerat utang besar yang tidak produktif pemakaiannya. Rakyat kecil akan menderita dan menjerit. Baik Anies ataupun AHY sama-sama bisa menyebabkan Indonesia beneran bubar. Tidak lagi bagian dari sebuah novel, tapi jadi kenyataan, dan jangan dibayangkan mereka bisa membangun infrastruktur seperti Presiden Jokowi. Anies di Jakarta saja tidak membangun infrastruktur, hanya bisa ngecat dan bikin patung. Sedangkan AHY dan partainya selalu dikenang dengan warisan proyek mangkrak, dan kalau memang mau Indonesia bubar, silakan saja memilih pasangan ini. Bagaimana menurut Anda? Tapi saya, Daniel, saya enggak nonton film porno, enggak. Enggak. Kadang kalau kan ada orang tuh ngeritik itu suka nonton, padahal dia sendiri langganan film porno. Saya enggak.
Telak, Mahfud MD nyindir orang yang suka langganan film porno. Siapa ya? Ditulis oleh Sardi di seword.com. Menko Polhukam Mahfud MD berulang kali disindir soal kegiatannya menonton sinetron Ikatan Cinta. Saya melihat sendiri beberapa orang mengungkit soal ini. Kalau menurut saya wajar saja, toh menteri juga manusia, butuh sedikit hiburan. Sebelum berlanjut, silakan untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama kali mendapat informasi dari kami. Mungkin kesalahan Mahfud adalah menceritakannya di media sosial terkesan berlebihan. Soal beginian rasanya tak perlu sampai harus dibagikan ke media sosial. Akun menteri ya bagikan saja kegiatan yang ada kaitannya dengan kementerian. Jangan dicampur aduk dengan hal lain yang pasti bakal memantik perdebatan. Mungkin karena terus disindir, Mahfud MD mulai gerah dan tak tahan. Dia menyebut pihak yang mengkritik dirinya saat nonton sinetron Ikatan Cinta berlangganan film porno. Saya sebenarnya sih tidak terlalu sering nonton Ikatan Cinta, tapi saya sering nonton film yang lain lebih banyak. Saya nonton Ikatan Cinta kebetulan saja waktu itu loh, kata Mahfud. Saya lebih banyak nonton film-film detektif dan saya nonton di era-era ini malam, pagi gitu ya. Nonton aja karena bisa belajar kita, terutama film-film tentang pengadilan. Tapi saya, Daniel, saya nggak nonton film porno. Kan ada orang itu ngeritik itu suka nonton, padahal dia sendiri langganan film porno. Kalau saya enggak, kata Mahfud MD. Sebentar, sebenarnya Mahfud juga tidak usah menanggapi sindiran terhadap dirinya terkait sinetron. Seorang menteri jangan buang energi dan waktu untuk hal sepele seperti ini. Tapi anggap saja ini hiburan, toh sudah terjadi. Pertanyaannya, siapa yang disindir Mahfud MD doyan film porno? Ketua DPP PKS Mardani Alisera yang pernah mengkritik Mahfud meminta agar nama pengkritik itu disebutkan. Bagus, Pak Mahfud, buka saja identitas pengkritik berlangganan film porno, kata Mardani. Mardani menyebut publik akan menebak-nebak nama pengkritik itu jika Mahfud MD tidak menyebutkan identitas. Mardani pun merasa kasihan akan hal itu. Kasihan kalau buat publik harus menebak-nebak, kata dia. Kenapa Mardani yang sibuk ya? Ada apa ini? Kan jadinya lucu dan publik bisa berpikir aneh-aneh. Menurut media, ada beberapa tokoh yang mengkritik Mahfud MD menonton sinetron saat PPKM, salah satunya Mardani Alisera. Selain itu, Wasekjen Partai Demokrat Irwan juga mengkritik Mahfud MD karena menonton Ikatan Cinta saat PPKM. Irwan menyebut empati Mahfud drop lantaran menonton sinetron yang digandrungi emak-emak itu. Menonton sinetron Ikatan Cinta memang berhasil menaikkan imun tubuh Profesor Mahfud, tapi membuat empatinya drop. Katanya, Waketum Gerindra Fadlizon juga termasuk sebagai politikus pertama yang mengkritik Mahfud MD lantaran menonton Ikatan Cinta saat PPKM. Fadli bahkan menyindir Mahfud dengan mengucapkan selamat menonton. Inilah kalau komando pengendalian COVID tidak langsung dipimpin presiden. Ada yang sibuk, berjibaku di lapangan, ada yang asik nonton sinetron Ikatan Cinta. Saran saya, Pak Jokowi ambil alih ke pemimpinan penanganan darurat COVID. Semua menteri ada tanggung jawab masing-masing. Selamat nonton, Pak, kata Fadli. Mungkin masih ada beberapa lagi yang tidak disebutkan. Kira-kira siapa ya? Silahkan tebak-tebak aja deh. Tapi jangan sebut nama biar tidak ribut nantinya. Anggap saja ini lucu-lucuan sekaligus sebagai pelajaran bahwa orang yang mengkritik kadang punya banyak aib yang dikritik juga. Banyak pengkritik merasa sudah benar dan hebat, padahal dirinya jauh lebih bobrok dari yang dikritik. Jadi teringat dengan ceramah seorang ustadz yang agak menyindir presiden. Dia bilang kalau anak kita suka bohong, bakatnya jadi presiden, dan kalau suka diam akan jadi wakil presiden. Hingga akhirnya masa lalunya dibongkar dengan sangat memalukan. Netizen balas balik dengan mengatakan sang ustadz diam-diam poligami selama 7 tahun terakhir. Istrinya merasa telah dibohongi. Nah kan, ini artinya merasa benar saat mengkritik tapi dirinya tak sadar jauh lebih parah dari yang dikritik. Begitulah sifat manusia, nyinyir tapi tidak sadar dia juga pernah melakukan apa yang dia nyinyiri. Jadi orang sebaiknya introspeksi dulu, bercerminlah sebelum secara tidak langsung menunjukkan kepada publik bahwa dirinya sudah benar. Kalau tidak pasti akan sangat memalukan nantinya. Bagaimana menurut Anda?